Halo mahasiswa Universitas Cyber Asia, khususnya program studi manajemen. Hari ini saya Hatane Semuau, teaching professor untuk mata kuliah digital marketing, yang kemudian hari ini atau topik hari ini yang akan saya bawakan adalah marketing strategy based on digital culture. Pertanyaan kita, kenapa sampai harus berdasarkan digital culture? Karena hal itu tidak bisa kita hindari. Sebuah keniscayaan bahwa saat ini kita sudah berada pada era digital. Sehingga konsep marketing strategi yang pada awalnya mungkin secara on-site atau secara ordinary atau secara biasa, ini harus dibawa ke dalam suasana atau based on digital culture. Nah, ini kita semua harus tahu itu, dan beberapa konsep yang terkait dengan strategi bisnis ini memang tidak berubah sebenarnya, ya. Hanya kita harus tahu bahwa kita sekarang berada pada era apa gitu ya. 10 tahun yang lalu mungkin berbeda strateginya berdasarkan saat ini. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita bicara tentang definisi atau identifikasi dari konsep strategi bisnis tersebut, ini menurut Kotler ya sama saja gitu ya. Mau di offline, mau di online, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya cara kita menjalankannya dengan era yang berbeda. Strategi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menentukan sasaran pasar yang dapat dilayani oleh organisasi dengan baik, dan merancang produk, layanan, dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Bahkan mungkin ditambah lagi dengan memberikan kepuasan kepada layanan konsumen yang kita atau konsumen yang kita layani. Oke, baik. Ini menurut Kotler ya dan Armstrong, yang mungkin saudara bisa membacanya dalam buku-buku marketing ya. Nah, sekarang kita melihat sebuah ilustrasi yang mungkin bisa kita pandang sebagai, atau boleh kita asosiasikan sebagai sebuah culture atau budaya ya. Ada 4 orang yang berada di ruang yang sama, tetapi lihat kesibukannya berbeda-beda ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau keluarga ini duduk bersama, itu bisa saling berkomunikasi, saling menjalankan aktivitas dan saling membangun sebuah suasana keluarga. Tapi di sini coba melihat, ibu yang lagi menyetrika pun membuka HP, begitu kira-kira ya. Anak yang sedang bermain ini kemudian membuka laptop dan seterusnya. Mereka dengan kesibukan mereka sendiri-sendiri. Nah, inilah dunia digital. Dunia di mana era marketing sudah harus masuk dengan konsumen-konsumen yang berperilaku seperti ini. Ya. Baik, kita akan lanjut berdasarkan data. Ya, kalau kita lihat di sini Global Digital Headlines ini, kita melihat kalau total populasi dunia itu sekitar 8,08 miliar, ya, billion ini miliar, ya. Sedangkan cellular mobile connection yang kita lihat itu melebihi dari populasinya. Itu artinya bahwa ya ini tentu populasi ini termasuk anak-anak yang mungkin belum punya, tetapi orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah mampu menggunakan seluler ini sudah melebihi dari populasi 4,65 miliar orang. Ini ada kenaikan, kita lihat. Kalau kita lihat kenaikan populasi hanya 0,9%, bahkan kenaikan cellular mobile connection ini 1,9%. Jadi
dari sisi penggunaan sudah melebihi dari populasi, bahkan pertumbuhan pun melebihi dari populasi. Apa yang bisa kita identifikasi dari hal ini? Bahwa dunia online itu sudah melebihi dari jumlah populasi yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita melihat dari individual using the internet, itu ada sekitar 5,35 miliar di dunia ini, ya. Dari kenaikan year on year change atau perubahan dalam tahun, setiap tahun itu sekitar 1,8% ya dibandingkan dengan tahun yang lalu, ya. Ini sekitar 97 miliar ini, million ini artinya juta, 97 juta. Ya, ada kenaikan 90 juta. Sehingga dari total populasi itu berarti sekitar 66,2%. Ya, ada kenaikan sebesar dari total populasi itu 66,2% dari kalau kita melihat 8,08 tadi. Ya. Kemudian kita lihat dari sisi social media user. Ya, dari sisi identity dari pengguna media sosial. Mungkin saudara juga termasuk data ini ya, yang menggunakan media sosial seperti Instagram, ya, TikTok, YouTube dan lain-lain ya. Ini adalah sekitar 5,04 miliar. Ini dunia ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kenaikannya itu sekitar 5,6% atau sekitar 266 miliar penduduk, ya, 266 juta, ya, miliar berarti juta. Total populasi kenaikannya 62,3% dari total populasi penggunaannya, ya, 66,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat dari grafik ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun pada tahun 2021 April ini dia mulai menurun ya. Ini data dari 2020 sampai 2021 dalam bulan Desember sampai bulan April 2021, Desember 2020 sampai April 18 April 2021 ya. Jadi kalau kita melihat ada juga titik ya, optimalnya dan sudah mulai menurun. Tetapi ini menunjukkan bahwa segmen digital merupakan potensi masa depan. Jadi kalau kita bicara strategi marketing, maka kita harus melihat potensial market kita itu berdasarkan segmen digital yang menguasai populasi dunia ini, ya. Sehingga konsep yang kita bangun antara strategi marketing yang konvensional dengan strategi marketing digital itu sudah harus berbeda ya. Jadi apa yang membuat dia berbeda? Ya budaya tadi. Ya. Digital culture itu ya, budaya culture yang seperti digambarkan bahwa mungkin orang bangun pagi dia tidak, ya mungkin dulunya biasa mungkin harus sikat gigi duluan atau apa, tapi kenyataan mungkin tidak. Dia harus membuka HP-nya dulu gitu ya. Mungkin bahkan menulis sesuatu dimasukkan ke dalam sosial media yang dia gunakan untuk merespon apa yang dia dapatkan dari temannya. Ya. Nah, kalau kita melihat ada data-data yang Anda bisa melihat ya, kita berada di dalam era sosial media ini. Nanti saudara bisa melihat data-data yang ada dalam peta dunia kita ini ya, antara sosial media, total populasinya vs total populasi pada Januari 2024 ini ya. Sebagai contoh kita melihat bahwa misalnya kita melihat di Amerika Utara ini ya. Nah, misalnya ya itu ada 71,3% penduduk yang menggunakan sosial media ya. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya, Indonesia ada di sini 60,6 ini di sini disebut South Asia ya, Asia Tenggara ini sekitar 60,3%.
ya. Nah, artinya bahwa segmen ini makin hari makin besar dalam orang-orang yang hidupnya atau budayanya menggunakan sosial media. Ya, jadi kalau kita melihat orang mau membeli barang, dia tidak mencari langsung, tapi dia harus melihat dulu di sosial media. Dia bertanya kepada temannya, bahkan mungkin bertanya kepada mesin, ya. Seperti mencari di YouTube, nanya, ya, kalau saya cari produk ini di mana ya? Nah, akhirnya bisa Anda mendapat jawaban yang banyak. Lalu kemudian Anda bisa mencari harganya seperti apa, ya, jenis produknya yang saya inginkan seperti apa, dan Anda bisa mengidentifikasi itu dengan baik dengan menggunakan searching engine yang Anda gunakan, ya, untuk kemudian menggunakan sosial media dengan searching engine tadi. Dengan cepat Anda mendapatkan produk, harga, dan spesifikasi produk yang Anda inginkan. Dan kemudian Anda bisa melakukan keputusan pembelian di tempat itu pun dengan cara hanya mengklik-klik tombol-tombol yang disediakan. Ya, itulah media sosial yang dapat membantu kita. Dan itulah era digital kita. Ya, kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini terbuka sekali oleh invasi internet dan sosial media. Kalau ciri yang kita lihat misalnya saat ini konsep viralisasi, ya, viral. Jadi kalau ada sebuah topik yang viral itu dapat mengubah bermacam hal. Bahkan dalam pemerintahan pun bisa mengubah cara keputusan pemerintah dengan adanya viral. Ya, konsep viral marketing juga bisa digunakan sebagai sebuah strategi dalam persuasi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian misalnya. Ya, kalau kita lihat di Indonesia sendiri total populasi sekitar 278,7 juta jiwa. Ya, ada kenaikan 0,8%. Ya, sekitar 2,3 juta per tahun. Ya, sedangkan urbanisasi ada sekitar 58,9%. Urbanisasi ini adalah pergeseran orang, ya, mungkin dari desa ke kota misalnya, ya. Jadi itu artinya ada orang-orang yang dari daerah yang mungkin tidak terhubung dengan internet yang bagus misalnya, dia berpindah ke tempat yang membuat dia bisa menggunakan sosial media dengan baik. Ya, ini sekitar 58,9%. Ya, cukup tinggi nih, ya. Kemudian kita melihat dari cellular mobile connection. Ini ada 353,3 juta. Ini sama dengan konsep dunia tadi, ya. Dunia tadi bahwa ini lebih tinggi daripada populasi. Jadi mungkin ada 1 atau 2 orang, banyak orang yang kemudian menggunakan seluler lebih dari 1, ya, seluler connectionnya. Jadi artinya jumlahnya tidak harus sama atau kurang, bahkan melebihi, ya, dengan pertumbuhan sekitar 0,7% atau sekitar 2,5 juta, ya, dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk hanya 2,3 juta. Pertumbuhan penggunaan cellular mobile connection ini lebih tinggi pertumbuhannya, ya. Nah, dari total populasi sekitar 126,8%, lebih dari 100%, ya. Nah, kalau kita lihat individu yang menggunakan internet, ya, secara individu itu 185,3 million, ya. Ini pertumbuhannya juga sama 0,8%. Tadi sama dengan pertumbuhan penduduk, kemudian ya, atau sekitar 1,5 juta. Total populasi dari penggunaan ini adalah 66,5%. Kalau kita lihat dari penggunaan sosial media, ini masih 139 million. Kalau kita lihat data seperti ini, itu menunjukkan bahwa ada peluang, ya, bahwa tidak semua orang menggunakan kan begitu sosial media. Belum, ya. Mungkin golongan-golongan yang masuk di baby boomers dan sebagainya mungkin menggunakan cellular mobile connection itu hanya untuk
telepon atau cuma untuk WA. Dia tidak masuk ke dalam sosial media, ya, penggunaan sosial media. Tapi ini menunjukkan bahwa ada potensial market, ya. Kalau kita melihat dari sisi strategi pemasaran, maka kita melihat bahwa selisih yang ada ini menunjukkan itu peluang untuk kita mendorong orang masuk ke dalam sosial media, ya, secara individu tadi, ya. Oke, kemudian kita lihat waktu yang dihabiskan, daily time spent with media. Jadi berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh setiap orang, ya, dalam menggunakan media tadi, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa makin tinggi penggunaan, ya berarti kemungkinan besar mendorong dia untuk menjadi bagian dari hidupnya, ya. Kalau kita lihat 7 jam 38 menit misalnya, ini ada orang memang yang menggunakan ini, ya, walaupun kalau kita lihat makin hari makin berkurang juga, ya, karena ada pertumbuhannya minus, ya. Tapi yang 2 jam, 3 jam, 1 jam, ya, ini artinya bahwa ada yang menggunakan 2 jam per hari, ya, itu dia menghabiskan, ya, pertumbuhannya memang kelihatan 7,3% pengurangan atau 12 menit dari setiap hari. Artinya dengan kata lain sebenarnya yang 2 jam ini bisa berpindah ke 3 jam, 4 jam gitu, ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini makin berkurang berarti dia bisa melebihi. Satu saat ke depan dia bisa melebihi, ya. Kalau kita lihat dari 3 jam ini berkurangnya 3,6%, ya. Artinya orang yang menggunakan 3 jam yang berkurang ini bisa saja naik ke 4 jam, ke 5 jam. Tetapi bukan berarti dia turun, ya, dari 3 jam turun ke 2 jam gitu dan sebagainya. Angka minus ini menunjukkan bahwa mereka meninggalkan yang 1 jam tadi, ya. Nah, jadi artinya ini bisa melihat peluang bahwa makin banyak berkurang, artinya makin banyak mereka berpindah, ya. Dari 1 jam menjadi 2 jam, 2 jam menjadi 3 jam, dan seterusnya, ya. Nah, ini data yang menunjukkan bahwa ada tren kenaikan, ya, mendorong kita hidup dalam era digital culture. Makin banyak mereka menggunakan waktu dengan media ini menunjukkan makin besar potensi pasar yang ada di dalam marketing kita, ya. Saudara melihat peran atau masuknya bisnis dalam dunia digital ini, ya. Ini sangat didorong oleh apa yang diamati oleh pebisnis dengan menggunakan data-data seperti ini, ya. Nah, misalnya sekarang, ya, kita melihat bahwa semua fasilitas dalam media sosial yang kita gunakan pasti selalu ada iklannya, ya. Pasti selalu ada iklannya. Iklan itu pebisnis, Bapak Ibu, Anda sekalian, ya. Iklan itu digunakan oleh bisnis untuk mengkomunikasikan produknya, ya, kepada konsumen, ya. Jadi ada cara untuk bagaimana pebisnis melihat peluang itu tadi dengan mengamati data-data seperti ini. Ketika kita bicara era digital, maka kita harus melihat perilaku penggunaan media tadi atau fasilitas digital yang ada seperti media sosial dan jaringan internet dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang digital culture atau budaya digital ini dari sisi konsep adalah sebuah konsep gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Andaikan saudara melihat ini, ya, budaya, apakah Anda sudah termasuk di sini? Ya. Kata signifikan atau berarti, ya, apakah gagasan bahwa teknologi dan internet secara berarti, kata signifikan kita ganti berarti,
membentuk cara berinteraksi. Saya kira Anda sebagai satu individu bisa berinteraksi dengan banyak individu, ya, dengan waktu yang cepat, intensitas yang tinggi, ya, berinteraksi secara aktif dalam waktu yang tidak panjang-panjang amat. Karena ada jasa internet dan jasa media sosial tadi, ya, sehingga konsep viral misalnya itu bisa terjadi karena interaksi yang seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita berperilaku. Coba amati bagaimana Anda berperilaku dalam memilih sebuah produk dengan adanya media sosial yang Anda punya. Katakanlah Anda punya apa? Instagram misalnya. Anda akan mudah melihat bagaimana orang menyampaikan pesan dengan menggunakan Instagram. Bahkan mungkin Anda harus mencari sesuatu secepat mungkin karena ada informasi yang Anda dapatkan dalam berkomunikasi secara online ini. Ya, baik. Nah, mengucapkan kata-kata yang tepat, bagaimana cara menarik perhatian calon pelanggan dengan tepat. Itu adalah komunikasi yang harus dibangun, komunikasi yang harus dibangun dalam internet atau kalau itu berhubungan dengan pemasaran, ya. Anda harus bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat ini misalnya Anda menggunakan kata yang tepat untuk mendorong orang untuk mau mencari informasi, ya. Nah, itu misalnya Anda menggunakan kata yang tepat. Apakah itu persuasif atau mungkin sifatnya juga adalah provokasi, ya, memprovokasi untuk mencari gitu, ya. Nah, mencari informasi. Kalau Kotler bilang itu ketika Anda memutuskan sebuah keputusan pembelian, Anda harus mulai dengan cara mengidentifikasi, ya, informasi. Setelah itu Anda menseleksi informasi, ya. Kemudian Anda memilih informasi yang tepat, lalu kemudian Anda memutuskan, ya, seperti itu, ya. Nah, itu dimulai dengan kalau dengan konsep online ini kalau Anda ingin untuk mengenalkan sebuah produk Anda, maka Anda harus mengucapkannya dengan kata-kata yang tepat untuk kegiatan yang tadi, mendorong orang untuk mencari informasi, seleksi informasi, memutuskan, dan seterusnya. Ya, bagaimana cara menarik perhatian calon pelanggan yang tepat? Nah, ini bukan, kita tidak tiba-tiba langsung ingin mengamati sebuah konten tanpa ada usaha untuk menarik perhatian tadi. Sehingga kadang-kadang pebisnis ini paling suka kalau ada viral gitu, ya, karena itu sudah menjadi perhatian. Nah, kalau sudah ada perhatian tinggal dia masukkan iklannya, dia masukkan pesannya. Maka itu pasti yakin banyak orang tertarik untuk melihatnya. Ya. Pemasar hebat menarik perhatian di tengah kebisingan dengan bersikap hati-hati dan fokus. Nah, ini pemasar yang hebat. Makin bising itu makin punya peluang dia, ya, makin senang dia, ya, yang kemudian bisa dia dengan ya menarik perhatian dari kebisingan yang tadi, ya, dan tapi harus hati-hati dan fokus, kalau tidak bisa juga jadi bumerang, ya. Oke, yang berikut dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas, pemasar yang sukses menyampaikan pesan yang menarik dan disesuaikan dengan preferensi audiens. Ya. Karena preferensi audiens ini tentu berbeda satu dengan yang lain waktu dia menghadapi sebuah sebuah kondisi dalam sebuah konten dalam komunikasi online ini. Nah, maka Anda harus bisa memahami sebenarnya referensi konsumen saat ini di mana gitu, ya. Sasaran konsumen Anda itu memiliki preferensi yang seperti apa. Ya, sehingga Anda bisa menyampaikan seperti tadi pesan yang kemudian bisa mendorong untuk bisa mau melihat gitu, ya, atau mengutamakan kata-kata yang tepat tadi gitu, ya. Pemasaran yang efektif menciptakan hubungan yang bermakna dan mendorong tindakan yang diinginkan meskipun tentang
perhatiannya pendek, rentang perhatiannya pendek. Bahkan ya seperti TikTok itu, ya rentangnya kan pendek, tapi dia ulang-ulang, ya. Jadi frekuensi pengulangannya yang dibuat banyak, tetapi pesannya pendek, ya. Nah ada itu termasuk sebuah strategi dalam pemasaran yang efektif ini, ya, menciptakan hubungan dengan audiens, tetapi bermakna. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. Kenapa sampai TikTok begitu disenangi banyak orang? Karena pendek, ya, mungkin menjadi lebih fokus, menjadi perhatian, sehingga itu harus dibuat dengan tepat. Ya, nah kalau kita bicara tentang ada 5 stake, 5 tahap untuk orang awareness, ya, orang aware terhadap sebuah fokus gitu ya, sebuah fenomena misalnya atau sebuah produk, sehingga orang aware. Mulai dari tahap pertama yang unaware, tidak sama sekali tahu, ya, tidak sama sekali memiliki perhatian. Kemudian dia menghasilkan problem aware. Problem aware ini artinya sebuah problem di mana dia ingin tahu, ya. Dari yang tidak tahu menjadi ingin tahu, masalah untuk tahu. Kemudian dia punya solusinya, ya, solusi aware, ya. Ini seperti misalnya, oh kalau gitu saya harus melihat, ya, melihat berita atau melihat informasi terhadap produk tadi supaya dia makin aware. Akhirnya dia memiliki produk aware. Lalu kalau dia kemudian dia akan makin aware, most aware, itu setelah dia berkomunikasi dengan temannya dan sebagainya, ya, dia mencari informasi tambahan, dan itu secara online tidak ada yang sulit. Dengan mudah dia mengganti channel, ya, untuk melihat, mencari informasi tambahan, ada teman grup diskusi, ya, kemudian bisa dia mendapatkan informasi tambahan lagi terhadap produk tersebut, lalu kemudian dia makin most aware. Nah, gunanya apa dalam sisi pemasaran? Kadang-kadang mungkin unaware ini juga sebuah keuntungan. Ketika orang belum tahu benar tentang produk kita, dia mungkin mengambil keputusan, tapi keputusan itu bisa terjadi impuls tadi, impuls buying, ya, misalnya. Keputusan kemudian impuls, orang membeli tanpa berpikir begitu, ya. Nah, tidak bisa terjadi. Kelompok ini kelompok yang unaware terhadap produk, tetapi dia merasa butuh gitu, ya. Merasa butuh, tapi tidak paham benar dengan produknya. Ya, kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa membeli dan dia senang, tapi bisa juga membeli dan kemudian dia menyesal. Ya, kenapa saya harus beli tadi? Nah, mulai dia merasa, saya perlu. Ini orang-orang yang tidak impuls, ya, orang-orang yang rasional. Dia bilang, saya harus tahu lebih jauh tentang produk ini, walaupun saya butuh, ya, gitu. Nah, kelompok ini akan merasa itu sebuah problem untuk dia mengetahui. Nah, dalam komunikasi online kita harus memberikan, ya, jalan-jalan untuk solusi aware tadi, ya. Jadi ada channel-channel yang kita buat sehingga dia berusaha untuk mencari, ya, informasi tambahan untuk mendapatkan solusi terhadap apa yang dia mau ketahui tadi. Akibatnya dia memahami itu produk aware-nya. Lalu komunikasi lebih jauh, berkomunikasi dengan teman, mencari lagi informasi tambahan, dia akan most aware. Nah, segmen-segmen ini adalah segmen-segmen yang sangat rasional ketika dia memutuskan membeli begitu, ya. Nah, itu artinya dia harus most aware dulu baru dia membeli. Dia harus aware terhadap produk baru dia membeli. Lalu dia, dan itu harus orang-orang yang mulai dengan problem aware dan solution aware. Ya. Oke. Baik. Nah, unaware state ini, ya, calon pembeli tidak menyadari keinginan atau masalah mereka, atau mereka tidak mau mengakuinya kepada diri mereka sendiri. Ya, ini kadang-kadang yang saya katakan impuls itu bisa terjadi di sini. Ya. Nah, ini contoh, ya. Edukasi konten ini dimaksudkan untuk
mengedukasi ya pengguna, tetapi saya seringkali mendapati konten ini juga cukup efektif untuk mengubah mereka menjadi pelanggan. Ya, jadi artinya ini testimoni lah kira-kira. Inilah 6 cara untuk bagaimana merawat motor misalnya. Ya, ini sebuah edukasi untuk makin aware. Jadi bisa juga dilakukan dengan testimonial. Ya, jadi konten yang seperti ini dimaksudkan untuk memberikan testimoni terkait mengapa seseorang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Ini konten seperti ini, education content. Ya. Nah, itu tadi ketika dia unaware, ini memunculkan education. Jadi jasa education, content education itu bisa dibuat saja karena ada orang yang membutuhkan yang tadi unaware menjadi aware. Tapi sebelumnya ada problem aware dulu. Ya, sehingga kemudian dia menyadari dan dia memiliki apa yang disebut dengan produk aware tadi. Solution dari tadi, problem aware tadi menghasilkan produk aware. Ya. Ya, bagaimana calon pelanggan memiliki kebutuhan, jadi problem aware state ini tadi, calon pelanggan memiliki kebutuhan namun bukan keinginan. Calon pelanggan sudah mengetahui ada suatu permasalahan, namun belum memiliki keinginan atau tidak tahu cara menyelesaikannya. Nah, itu muncullah problem aware atau problem aware state, ya. Nah, bagaimana? How to deal? Ya, pertama Anda sebutkan masalahnya dan tawarkan solusinya. Ya. Kemudian idealnya Anda tidak ingin menyebutkan produknya. Nah, kemudian jual transformasi hasil yang diinginkan. Dan lain-lain. Tunjukkan risiko jika tidak melakukan apapun dan mengabaikan rasa sakit tadi. Ya, misalnya gunakan statistik, fakta, dan cerita untuk mempertahankan status quo tanpa terlalu berisiko. Kalau kita hanya pada data seperti ini, ya. Lalu kita membuat statistik, ya. Kebanyakan orang seperti ini, ya. Ada beberapa orang yang punya keinginan seperti ini. Ada beberapa orang terbantu oleh ini. Ya. Nah, testimoni-testimoni yang seperti tadi itu kemudian dikumpulkan, disajikan dalam bentuk statistik untuk masuk pada bagaimana Anda deal untuk masuk dalam problem aware state ini. Ya, oke, baik. Kita lanjut. Memperkuat dan memperluas solusi. Ya. Jadi kadang-kadang solusi masih belum kuat, kita tambah lagi gitu ya, informasi tambahan untuk memperluas solusi kita. Buktikan mengapa solusi Anda merupakan solusi terbaik yang tersedia bagi mereka. Kalau Anda melakukan advice kepada mereka, ini adalah yang terbaik. Sehingga mereka mau mengubah cara berpikirnya untuk mengikuti Anda. Cantumkan manfaat perbandingan hasil yang terbukti dan lain-lain. Ya, manfaat apa yang sudah dapatkan? Ya, biasanya dari testimoni itu ya, kita temukan itu. Buktikan bahwa pembeli target dapat mencapai solusi tersebut mengingat keterbatasan mereka. Jadi, ini hal yang penting juga yang harus dilakukan, langkah-langkah untuk bagaimana solution aware state tadi. Ya. Ya. Nah, produk aware state. Pada produk aware state ini, calon pembeli Anda mengetahui tentang produk Anda, tetapi belum ingin membelinya. Mereka tidak sepenuhnya menyadari semua yang dilakukan produk Anda dan tidak yakin seberapa baik kinerjanya. Bagaimana? How to deal? Ya, Anda perlu menjelaskan ya informasi terhadap produk Anda. Ya, mungkin saja seperti ini dikasih bintang ya. Terus pilot ini ya, berapa bintangnya ya, bintang ke kalau saya mau membeli sesuatu produk, gimana cara testimoni yang saya dapatkan dari pelanggan-pelanggan lain yang sudah pernah melakukannya. Nah, itu ada bintang misalnya, ya. Ketika banyak bintangnya, maka itu Anda anggap oke itu, ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini most aware state, ya. Ini ada apa namanya promosi-promosi yang harus dilakukan, ya. Calon pelanggan Anda sudah mengerti produk Anda, namun mereka masih belum mau membelinya dan membutuhkan alasan kuat yang mendorong
pembelinya saat ini ya. Salah satu bagaimana melakukannya? Diskon misalnya, ya. Diskon atau namanya promosi penjualan. Promosi penjualan ini harus dilakukan kalau Anda ingin bahwa mereka sudah tahu tetapi mereka belum mau membelinya, belum mau memutuskan. Ya. Dorong dengan strategi pemasaran lainnya ya. Nah, ini yang namanya promosi penjualan ya. Oke. Kunci sukses menaklukkan calon pembeli adalah kita harus membuat konten yang tepat sesuai dengan kondisi calon pembeli. Ya. Kemudian konten marketing adalah seni menyusun pesan menarik yang memicu percakapan dinamis. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan dalam ya ini contoh-contoh dari produk-produk yang mencoba ya. Misalnya Oberlo, konten marketing efektif 96% dari marketing decision makers membuat konten marketing yang efektif untuk brandnya ya. Nah, kalau kita lihat konten marketing post engagement and leads ini ada 72% of marketer mengatakan konten marketing itu boost engagement and leads. Jadi dia bisa mendorong untuk kemudian keterlibatan dan kemudian memimpin dia untuk membeli produk-produknya. Ya. Nah, kemudian bisa ya 9 out of 10 ini ya 9 dari 10 konsumer ekspektif bahwa brand itu provide konten. Ya. Dia harus menghasilkan konten-konten. Ya, jadi artinya konten marketing ini menjadi penting kalau kita bicara budaya digital. Ya, kalau untuk kita masuk dalam strategi marketing based on digital culture, maka konten marketing itu adalah hal yang perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang seperti tadi kita sudah jelaskan. Ya, nah ini yang tadi saya sudah singgung bahwa konsep viral itu menjadi hal penting untuk mendorong, untuk mempersuasif calon konsumen memutuskan untuk membeli atau menggunakan sebuah jasa atau produk. Ya, apakah informasi tersebut akan membuat orang yang membagikan menjadi lebih hebat? Ya, social currency, ya, memiliki social currency. Triggers, ya, apakah informasi yang dibuat mempunyai pemicu yang mudah diingat oleh orang-orang? Emotion, apakah informasi yang dimiliki mempunyai unsur emosi yang kuat? Ini supaya menjadi viral ya. Public, apakah informasi yang dibuat mempunyai perspektif masyarakat yang lebih baik? Practical value, apakah informasi yang dibuat mempunyai sesuatu yang bermanfaat untuk disampaikan? Kemudian stories, apakah informasi yang ingin disampaikan bisa dikemas dalam sebuah ide cerita yang menarik? Ini adalah 6 komponen yang harus diperhatikan kalau kita mau create viral, ya, virality. Jadi ini menjadi hal yang penting kalau tadi kita bicara tentang viral. Saya kira sampai di sini apa yang saya bisa bicarakan tentang strategi marketing atau marketing strategi based on digital culture. Terima kasih atas perhatian.